tidak kompromi. Dan saya bersyukur baru tadi mendengar Voice of Pentecost, ya. Ternyata tidak kompromi ini banyak ke generasi Yeremia, ya. Tapi bukan berarti hanya generasi Yeremia aja. Kita juga yang di atas 40 tahun, kita harus memiliki spirit Yeremia juga. Nah, saya mau ajak saudara kita buka firman Tuhan di 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 15, ya. Biar kita sama-sama baca firman Tuhan ini, ya. Tapi mute aja ke saya yang bicara, ya. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 15. Di situ dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Nah, ada kata kunci di sini bahwa tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, ya. Sama seperti Dia. Siapa Dia? Yesus, yang kudus, yang telah memanggil kamu. Mungkin di antara saudara sudah tahu pengertian Pentakosta 3, bahkan sudah dihafal. Kalau saya sarankan itu kita harus hafal seperti kayak Mazmur 91, ya. Supaya apa? Waktu kita menghafal itu jadi rema. Saya sama istri sudah hafal itu apa pengertian Pentakosta ketiga, ya. Karena kenapa? Karena kita mau berjalan seturut dengan kehendak Bapa melalui gembala sidang kita. Dan itu yang hari-hari ini yang Tuhan sedang kerjakan mengenai Pentakosta ketiga, khususnya lebih lagi untuk generasi Yeremia dan juga penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, pengertian Pentakosta ketiga yang ketiga adalah dibilang Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu siapa, saudara? Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk apa, saudara? Memenangkan jiwa. Nah, kata tidak kompromi, pengertiannya adalah tidak sepakat. Ya, kalau kompromi artinya sepakat. Tidak kompromi, tidak sepakat. Tidak sepakat dengan apa, saudara? Tidak sepakat dengan hal-hal yang duniawi. Tidak sepakat dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya tadi di ayat 15 dikatakan, tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Nah, hari-hari ini, di tengah pandemi COVID-19, banyak manusia sedang kompromi dengan keadaan. Kompromi dengan cara-cara dunia. Sehingga apa? Sehingga mereka menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Seperti apa kompromi cara-cara dunia hari-hari ini? Yang pertama, berita hoax di mana-mana. Saling menyerang satu dengan yang lain. Ini lagi tren, ya. Trending topik hari-hari ini adalah hoax di mana-mana. Sehingga membuat apa? Sehingga membuat orang bukan percaya kepada firman Tuhan, tapi percaya dengan hoax. Apa yang ditimbulkan dengan hoax itu? Ketakutan, kekhawatiran, ketidakpercayaan dengan kuasa Tuhan yang menyertai kita, orang-orang yang sudah diurapi Tuhan. Makanya saudara, hari-hari ini banyak orang yang sudah diurapi Tuhan, yang sudah menyampaikan firman Tuhan, yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, banyak yang sudah mulai undur. Imannya sudah mulai undur. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak percaya lagi. Apa benar ada kuasa Tuhan itu? Apa benar ada mujizat itu terjadi dalam hidup saya hari-hari ini? Apa benar Tuhan masih memberkati hidupku hari-hari ini di tengah pandemi saat ini? Apa benar bahwa hidupku masih berarti di hadapan Tuhan? Banyak sekarang orang-orang sudah mulai hilang imannya kepada Tuhan. Banyak orang hari-hari ini sudah menganggap, udahlah, ikut Yesus aja lah, habis begini aja hidup saya. Kayaknya nggak ada pengharapan lagi. Saudara, kita harus tetap percaya pengharapan kepada Yesus itu adalah kepastian. Pengharapan kepada Yesus tidak sia-sia. Pengharapan kepada Yesus akan membawa hidup penuh damai sejahtera, hidup penuh dengan berkat Tuhan, hidup penuh dengan kuasa Tuhan, hidup penuh dengan kasih yang luar biasa.
Sehingga hidup kita bukan kita lagi sendiri, tapi Kristus Yesus yang ada dalam hidup kita. Tidak kompromi, itu berbicara dengan apa? Kita tidak mau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan kita. Tadi yang pertama hoax. Yang kedua, orang menghalalkan segala cara dengan apa? Udahlah, kita dosa-dosa dikit nggak apa-apa deh. Yang penting masuk surga, atau ya yang penting itu tidak membuat jadi kegaduhan. Bohong-bohong dikit juga nggak apa-apa deh. Kan nggak apa-apa, yang penting mencapai tujuan yang baik kan. Tapi saudara, apa yang ditabur akan dituai. Mungkin saudara berpikir begini, nggak apa-apa lah, kita bohong dikit, korupsi, nggak apa-apa. Awalnya indah, awalnya enak, tetapi ujungnya menuju maut, saudara. Amsal 25 ayat dikatakan itu di Amsal 25, ada jalan disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Bayangkan, kita berpikir apa yang kita lakukan mungkin sudah baik, sudah sesuai dengan firman Tuhan, tapi karena ada hal yang kecil, yaitu kebohongan yang kecil, ada hal yang kita misalnya korupsi sedikit-dikit, tapi itu menuju maut, saudara. Hari-hari ini jangan kompromi terhadap dosa, saudara. Justru sekarang inilah Tuhan nyatakan perbedaan antara orang benar dengan orang yang tidak benar di tengah tekanan, di tengah pandemi hari-hari ini. Jangan pernah takut dan khawatir akan hidup ini, karena hidup kita adalah milik Yesus. Dia lebih tahu dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Makanya dikatakan di Mazmur 91, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Hari-hari ini banyak orang yang sudah goyah dengan keadaan pandemi yang sudah membuat jadi makin heboh. Bahkan di Amerika, udah mencapai 7 juta orang, 8 juta hampir. Yang terbesar di seluruh dunia justru di Amerika yang meninggalnya. Di Indonesia juga, walaupun jauh dia dibandingkan dengan Amerika. Tapi yang membuat jadi khawatir adalah resesi ekonomi. Ya kan? Makanya kenapa dari tanggal 1 sampai 31 Oktober kita melakukan doa puasa bersama-sama. Salah satu topiknya adalah terhindar dari resesi ekonomi. Begitu juga COVID-19 tidak ada lagi. Dan kita doakan juga pemerintahan kita. Kita doakan untuk Pentakosta ketiga, biar api Pentakosta ketiga itu terus tercurah pada setiap kita umatnya. Dan kita menjadi messenger of the third Pentecost, yaitu menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Hari-hari ini adalah kesempatan kita untuk menyatakan kebesaran Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus. Itu dahsyat. Itu terpancar, saudara, dari kehidupan kita. Waktu kita menghadapi tekanan, masih bisakah kita berkata, Tuhan Yesus kita dahsyat, luar biasa? Masih bisakah kita berkata, oh, walaupun aku ditekan, walaupun aku ditindas, walaupun aku difitnah, walaupun aku ekonominya lagi seret, tapi Yesusku yang kusembah itu dahsyat. Dia tidak pernah meninggalkanku. Bahkan ada dikatakan firman Tuhan, walau ayah ibuku meninggalkanku, tapi aku menyambut kamu. Dahsyat itu firman Tuhan. Artinya apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya yang terus tidak kompromi terhadap dosa. Jadi kita jangan kompromi terhadap dosa. Tidak kompromi terhadap hal-hal duniawi. Nah, mungkin saudara bertanya, apa dong yang harus kita lakukan supaya kita tidak kompromi terhadap dosa? Atau sekedar ya udah ikutin aja deh, ngeflow aja, ngeflow dengan ya dunia lagi kayak gini kita ngikutin ngeflow, ya dunia lagi pada stres kita ikutin, ayo ikut-ikutan stres, ya dunia lagi pada bingung nih karena pekerjaan lagi banyak orang PHK, ya udah kita ikut-ikutan jadi merenung, iya susah ya dunia makin merana aja hidup ini. Terus saudara tahu iblis kerjanya seperti itu. Dia mau membuat orang yang tadinya penuh on fire for Jesus, penuh api Tuhan, dia supaya undur daripada Tuhan.
Itu yang Tuhan mau, yang iblis mau hari-hari ini. Biar tidak ada pengharapan, biar pada kesel terus, biar pada kecewa, biar pada khawatir. Bangkit saudara sekarang. Kenapa? Generasi Yeremia tadi bilang, Yeremia dipanggil pada saat masih usianya muda. Mungkin bagi saudara, saya udah umur segini, nggak usah lagi dah jadi kayak generasi Yeremia. Oh, bukan begitu saudara. Walaupun usia kita sudah di atas 40 tahun sekalipun, kita harus punya spirit Yeremia. Spirit generasi Yeremia itu hari-hari ini Tuhan sedang kerjakan buat kita umatnya. Jangan sampai kita undur daripadanya. Jangan sampai kita menganggap remeh kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Ya, nah, apa yang harus kita lakukan supaya tidak kompromi terhadap dosa atau hal-hal duniawi? Yang pertama tentunya, kita harus intim dengan Tuhan, saudara. Nggak mungkin kita bisa kuat iman kita. Nggak mungkin kita bisa menghadapi masalah, tekanan, persoalan dalam hidup ini kalau kita tidak intim dengan Tuhan. Nggak bisa. Oh, enggak, saya kuat kok. Nggak perlu intim-intim dengan Tuhan lah. Nggak perlu baca firman Tuhan lah. Nggak perlu muji nyembah Tuhan. Saya tetap kuat kok. Buktinya saya masih diberkati. Orang lain pada susah, saya diberkati. Mungkin saudara ada berpikir seperti itu. Atau ada orang lain yang berpikir seperti itu. Cepat atau lambat, orang yang tidak ada dalam naungan Tuhan, tidak ada dalam firman Tuhan, tidak ada pengurapan Tuhan, dia akan menuju kepada kebinasaan. Jangan main-main saudara, kita sekarang udah bukan waktunya lagi kita seperti, udah kita main hide and seek, ya, main tak umpet. Bisa kadang-kadang ketemu, bisa enggak bisa lagi seperti itu. Atau kita bisa main, nggak apa-apa deh, dosa dikit juga nggak masalah, orderan kita kurangin aja deh, speknya kita kurangin. Oh, jangan seperti itu. Kalau saudara di dunia kerja, jangan seperti itu. Sesuai dengan apa yang kita janjikan, lakukan itu. Begitu juga anak-anak muda yang masih sekolah juga harus tetap percaya. Walaupun sekarang masih online, kita tetap percaya online pun bisa Tuhan kerjakan dengan kuasa yang dahsyat. Intim dengan Tuhan, pasti tentunya kita harus suka berdoa, muji menyembah Tuhan, dan renungkan firman Tuhan. Karena kenapa? Yosua 1 ayat 8 itu ayat favorit saya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Sebab dengan demikian kerjamu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Orang yang terus memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, hidupnya pasti beruntung. Hidupnya nggak akan rugi, saudara. Mungkin saudara berpikir, nggak mungkin lah, buktinya saya baca firman Tuhan, tetap aja hidup saya nggak beruntung. Saudara, kalau kita tetap ada dalam koridor firman Tuhan, tetap ada dalam kekudusan Tuhan, pasti segala sesuatu indah pada waktu dia. Coba renungkan seperti kayak yang dialami oleh Yusuf. Siapa yang nyangka Yusuf, seorang tahanan, bisa menjadi Perdana Menteri di Mesir? Itu ada satu proses. Dia ada proses, harus masuk dulu ke sumur, masuk dulu ke penjara. Di penjara juga masih ada berapa tahun lagi lama, sampai akhirnya Tuhan izinkan dia bertemu dengan Firaun dan menerjemahkan mimpi Firaun. Siapa yang nyangka? Yusuf pun juga nggak nyangka dia bisa bertemu dengan Firaun untuk menerjemahkan mimpinya, dan Yusuf pun tidak menyangka bahwa akhirnya dia diangkat menjadi orang nomor 1 di Mesir setelah di bawah Firaun. Bayangin, siapa yang nyangka seperti itu? Begitu juga dengan Daud. Siapa yang menyangka Daud, anak umur 17 tahun, yang mengembalakan kambing domba, cuma 2-3 ekor, bukan banyak loh saudara, cuma 2-3 ekor. Dan dia didatangin oleh Nabi Samuel, diurapi di tengah ayahnya, di tengah abang-abangnya. Umur 17 tahun. Diurapi apa? Diurapi nanti satu hari nanti, dia akan menjadi Raja Israel. Apa langsung jadi Raja Israel? No. Apa langsung dia punya posisi raja? Enggak. Dia harus apa? Melalui proses. Prosesnya apa? Saudara bisa tahu. Dia harus mengembalakan kambing domba setia sampai dia bertemu dengan Saul di padang gurun, karena di situ ada Goliat. Bayangin pertemuannya melalui Goliat dulu. Tuhan menaikkan dia. Dia kalahkan Goliat.
Akhirnya dia diangkat menjadi panglima tentara Israel. Tapi dia jadi menantunya Raja Saul pun, dia mau dibunuh sama mertuanya. Bayangkan, ada proses. Tapi apa yang dia lakukan? Dia bunuh nggak mertuanya? Dia balas nggak? Dia balas ini, gue balas juga deh. Enggak. Sampai kesempatan ada 2 kali dia bisa bunuh Saul. Tapi dia tidak mau. Karena kenapa? Dia orang diurapi Tuhan. Apakah Tuhan tidak berperkara dalam hidup Daud? Tiba waktunya Tuhan percayakan dia jadi raja di Hebron selama 7 tahun. Baru dia raja Israel selama 33 tahun. Total 40 tahun. Ada proses. Begitu juga dengan yang dialami oleh hamba Tuhan di Alkitab. Banyak ada proses. Makanya kita harus taat kepada firman Tuhan. Tidak kompromi terhadap dosa. Saya senang kata-kata di pengertian Pentakosta ketiga itu. Khusus generasi Yeremia, Pentakosta ketiga adalah Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Dahsyat banget itu. Saya yakin Pak Niko dapat ini pengertian ini nggak sembarangan, saudara. 5 pengertian Pentakosta ketiga itu bagi saya itu pengertian yang luar biasa. Kalau tidak ada pewahyuan dari Tuhan, that's impossible. Gak mungkin. Bayangkan, saya yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat, ya, di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Wow, saya kagum itu. Melebihi di Azusa Street, itu kejadian tahun 1906-04 gitu di Azusa Street, 08, sorry. Bayangkan itu. Terus Pentakosta 3, ya kan, ada lagi dibilang sebut itu kan, akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Luar biasa. Yang ketiga tadi udah, yang keempat, Pentakosta ketiga, lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan yang terakhir, ini yang harus kita lakukan. Pentakosta 3 akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Untuk kita bisa melakukan itu, 5 hal itu. Yang Tuhan mau hari-hari ini, tidak kompromi terhadap dosa. Tadi dikatakan tidak kompromi terhadap dosa, kita harus intim dengan Tuhan, ya, melalui doa, pujian, penyembahan, renungkan firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan. Nah, ciri kedua orang yang tidak kompromi adalah dia pasti taat kepada firman Tuhan. Nggak mungkin orang nggak kompromi terus tapi nggak taat firman Tuhan. Pasti taat kepada firman Tuhan. Jadi kalau saudara ingin memperoleh hal-hal yang dahsyat Tuhan percayakan dalam hidup saudara, saudara harus taat pada firman-Nya. Nggak mungkin Tuhan akan berikan sesuatu yang besar atau sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu kalau engkau tidak taat pada firman-Nya. Hari-hari ini Tuhan mau supaya kita menjadi garam dan terang. Kita harus jadi para pelaku firman Tuhan. Sehingga dunia, di tengah kesulitan sekalipun, di tengah tekanan sekalipun, kita membawa dampak sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Menjadi berkat bisa berbagai hal. 3D. Daya, dana, dan apa, saudara? Ada 3D istilahnya. Doa, ya, pertama doa dulu bisa melalui daya usaha kita bisa, dan terakhir melalui dana, uang kita. Kalau saudara bisa 3-tiganya lakukan, itu luar biasa. Kalaupun saudara bisa salah satu dari 3 itu lakukan, puji Tuhan, saudara. Jadi kita harus terlibat. Untuk kita taat pada firman Tuhan, lakukan itu salah satu dari 3D itu. Kalau bisa, semuanya. Karena kenapa? Saya percaya apa yang ditabur akan dituai. Tuhan tidak pernah memberikan yang buruk kepada orang yang menabur yang baik. Nggak mungkin. Pasti akan berikan yang terbaik. Seperti yang tadi yang dilakukan oleh Yusuf dan Daud, contoh-contohnya, mereka tabur yang baik. Makanya menuai dahsyat.
Jadi Tuhan mau hari-hari ini kita banyak taat kepada firman. Ketaatan itu bisa timbul kalau kita punya hati yang mau intim dengan Tuhan. Punya hati yang mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Punya hati yang mau dibentuk oleh firman Tuhan. Punya hati yang mau ditegur kalau kita berjalan salah, melenceng dari firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau hari-hari ini. Ayo taat pada firman Tuhan. Jangan main-main sekarang, saudara. Kalau enggak habis. Sekarang kalau main-main, kita menuju kepada kebinasaan. Saya menonton ada YouTube mengenai surga dan neraka. Saya jujur aja, saya nggak menyangka orang-orang yang Tuhan percayakan untuk ke surga dan neraka. Di neraka ternyata banyak orang-orang, ya, orang yang tahu firman Tuhan. Pendeta pun banyak di situ. Saya pikir gini, loh pendeta aja bisa kayak begitu, gimana tuh? Bukan berarti gini, nggak pendeta, udah pasti masuk neraka. Enggak, bukan. Maksudnya saya gini penggambarannya. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Mereka nyampaikan firman Tuhan, dipakai nyembuhin orang. Mereka melakukan mujizat. Dan benar ternyata firman Tuhan katakan, bukannya orang yang berseru kepada aku, Tuhan, 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 yang masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi di firman Tuhan katakan apa? Yang melakukan kehendak-Ku. Padahal orang itu ngomong, bukankah aku telah bernubuat demi namamu? Bukankah aku menyembuhkan orang demi namamu? Bukankah? Wah, semuanya ibaratnya gini, nunjukin ke Tuhan gini. Oh, nih, aku sudah Tuhan pakai nyembuhin orang. Aku sudah Tuhan pakai untuk bernubuat. Aku sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan firman Tuhan supaya orang bertobat. Tapi ingat, saudara, kita sendiri tidak bertobat dalam Tuhan sungguh-sungguh. Kita sendiri tidak taat kepada firman Tuhan. Buat apa, saudara? Nggak ada. Percuma. Sekarang kita waktunya udah nggak main-main. Waktunya kita, yes, aku mau ikut Tuhan Yesus 100%, bukan 99,9%. Nggak. Harus 100%. Karena kenapa? Waktu kita terus taat pada firman Tuhan, hidup kita bukan kita lagi sendiri, tetapi Kristus Yesus yang ada dalam hidup kita. Itu yang berbeda. Itu yang membuat orang-orang dunia, wow. Wow-nya bukan karena kita. Wow, karena ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Wow, karena ada pengurapan Tuhan yang menyertai kita. Tapi waktu kita diurapi Tuhan, waktu kita dipakai Tuhan, ingat, segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Biar engkau semakin bertambah-tambah dalam hidupku, aku semakin berkurang-kurang. Itu yang dikatakan oleh Yohanes. Di Yohanes 3 ayat 30 katakan seperti itu. Biar dia semakin besar, aku semakin kecil. Itu yang Tuhan mau hari-hari ini. Kalau engkau ingin dipakai Tuhan lebih lagi, kalau engkau ingin hidupmu lebih lagi dipakai Tuhan, diberkati Tuhan dahsyat, biar Yesus semakin besar, aku semakin kecil. Kalau itu ada dalam hidupmu, engkau akan dibuat terkagum dengan cara-cara Tuhan ke depan nanti. Apa yang tidak pernah engkau lihat dengan mata, yang tidak pernah engkau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, semua yang disediakan oleh Tuhan bagi kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi, tidak kompromi itu, ciri-cirinya orang yang tidak kompromi. Dia intim dengan Tuhan. Yang kedua, dia taat kepada firman Tuhan. Dan yang terakhir, orang yang tidak kompromi, dia pasti hidup kudus. Dia akan jaga kekudusan. Dia tidak main-main dengan kekudusan. Dia akan terus, yes, saya ingin terus menyenangkan hati Tuhan. Aku harus hidup kudus. Di ayat 15 kan dikatakan, di ayat 14 sampai 15, 1 Petrus 1, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Jadi, ini bukannya pilihan. Hidup kudus bukan pilihan. Hidup kudus itu adalah harus kalau kita mau masuk surga. Karena dibilang,
menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Yesus yang kudus yang telah memanggil kamu. Kita adalah murid-murid Kristus. Kita adalah anak-anak perjanjian Allah. Kita harus kudus sama seperti Yesus yang adalah kudus. Mungkin bagi saudara berpikir gini, susah sekarang hidup kudus. Loh, gimana kita bisa kudus? Orang teman-teman sekitarku nggak kudus, ya, ngomongannya ngasal, hatinya nggak baik, perkataannya sia-sia, kelakuannya juga ampun. Nah, terus pertanyaannya, apakah kita harus menjadi seperti mereka? Tidak. Kalau kita menjadi seperti Kristus, perkataan kita, pikiran kita, tindakan kita seperti Kristus, walaupun kita di lingkungan orang yang benar, kita menjadi garam dan terang bagi mereka. Itu yang Tuhan mau. Dan ingat saudara, bukan berarti kita terus ada dalam pergaulan yang buruk. Firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Lebih baik kita hindari pergaulan yang buruk. Kita berkumpul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu lebih dahsyat lagi. Kalau engkau nggak kuat, lebih baik hindari. Karena kenapa? Saya percaya firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Yang tadinya kita orang benar, yang tadinya kita tahu firman Tuhan, karena kita bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, yang tidak yang mau intim dengan Tuhan, kita bisa terpengaruh. Syukur-syukur kalau kita punya roh yang lebih dahsyat, kita harus menjadi garam dan terang, sehingga dunia melihat terang Kristus. Kita tidak boleh kompromi terhadap dosa. Saya pernah mengalami, saya di tengah-tengah orang yang nggak benar, tapi saya nyatakan kebenaran firman Tuhan di atas segalanya. Saya tidak mau kompromi terhadap dosa, tidak mau kompromi dengan hal-hal yang tidak kudus. Padahal di sekitar saya orang-orangnya seperti itu. Korupsi dilakukan, kita jangan korupsi. Perzinahan dilakukan, kita jangan ikut berzina. Walaupun teman-teman banyak seperti itu. Terus minum narkoba dilakukan, kita jangan ikut narkoba. Terus musik-musik duniawi, ya. Sekarang banyak musik-musik duniawi yang membuat orang jadi terlena. Enak ya, nada-nadanya asik ya, nada-nadanya kalau didengar. Tapi saudara lihat, syairnya itu perkataan menghujat Tuhan. Hati-hati, walaupun mungkin musiknya enak, tapi itu bisa membuat kita bukan dekat pada Tuhan, jauh daripada Tuhan. Karena ada apa? Ada perkataan-perkataan yang menghujat Tuhan melalui syair musik itu, walaupun nadanya enak. Ingat, ini adalah tahun Alef. P Alef ya. Ini tahun P Alef, itu tahun perkataan mulut kita. Hati-hati dengan mulut kita. Mulut kita itu ada kuasa di dalamnya kalau kita perkatakan dengan firman Tuhan. Makanya iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya, iman itu timbul waktu kita berkata-kata dengan iman dari hati kita keluar ada firman Tuhan. Itu ada kuasa di dalamnya. Termasuk juga waktu kita menghujat. Dasar goblok, dasar lo anak ini. Terjadi ya. Itu apa perkataan kita. Makanya jangan kita goblok-goblokin istri kita, bodoh-bodohin istri atau suami kita, atau anak-anak kita. Kita berkata, kamu cantik ya, kamu tetap menjadi anak yang dahsyat ya. Walaupun kita kesal misalnya ya, ada kesal kan, bisa, ya namanya suami istri pasti ada. Tapi kita tetap perkatakan yang baik. Begitu juga terhadap anak-anak. Jangan begini, kamu susah banget diatur, jangan seperti itu. Kamu nanti anak yang dahsyat ya, kamu anak terus taat pada firman Tuhan. Waktu kita perkatakan itu cepat atau lambat, anak itu mendengar firman Tuhan dan menjadi anak yang takut dengan Tuhan. Begitu juga suami istri, waktu kita perkataan saling muji. Lihat di Kidung Agung juga ada contohnya kan, saling muji suami istri. Cepat atau lambat suami kita yang tadinya keras atau istri kita yang juga keras juga bisa jadi lembut karena ada kuasa perkataan di dalamnya. Dan ingat, jaga kekudusan. Jadi ada 3 poin untuk kita tidak kompromi. Yang pertama, intim dengan Tuhan. Melalui apa, saudara? Doa, pujian, penyembahan kepada Dia, renungkan firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan. Dan yang kedua, taat kepada firman-Nya. Jangan main-main lagi dengan keadaan kita di dunia ini. Nggak usah taat sama firman Tuhan, sedikit-dikit aja dosa, nggak apa-apa, nggak bisa. Dan yang ketiga, jaga kekudusan. Kita jangan ikut dengan cara-cara dunia, nggak apa-apalah, dosa-dosa dikit lah,
terus bohong-bohong dikit lah, atau korupsi dikit-dikit lah, ya nggak apa-apa lah, pakai dikit narkoba lah, atau dengar musik-musik duniawi nggak apa-apa deh. Saya paling anti dengan musik duniawi, saudara. Karena di rumah saya, di mobil, kalau apa, saya selalu lagunya lagu rohani. Karena kenapa saya tidak mau dibangun dengan musik duniawi? Itu udah dari sejak saya bertobat, saudara. Saya bertobat tahun 95, waktu usia saya 23 tahun, bagi saya itu terlambat. Saya melayani Tuhan, usia saya 25 tahun 97, itu juga menurut saya udah terlambat dibandingkan generasi Yeremia sekarang hari-hari ini. Umur belasan tahun udah dipakai Tuhan, dahsyat. Saya sempat gini dalam hati, Tuhan, kok gue beda banget ya? Nggak beda. Ini apa kok telat banget ya? Tapi saya percaya, tidak ada yang telat di dalam Tuhan. Yang penting, akhirnya kita hidup, rapture masuk surga bersama dengan Tuhan Yesus. Itu tujuan utama kita hari-hari ini. Ya, saudara. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi rema bagi saudara sekalian. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami ucap syukur buat firman-Mu hari ini, Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema bagi kami. Bukan hanya kami dengar saja, Bapa, tapi kami lakukan dengan segenap hati kami, jiwa kami, akal budi kami, dan kekuatan kami. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu di tempat ini, Engkau urapi mereka, pakai mereka untuk menjadi garam dan terang, menjadi berkat bagi banyak orang di tengah pandemi COVID-19, di tengah ekonomi yang lagi mengalami tekanan atau di situasi yang tidak enak sekalipun, roh mereka terus menyala-nyala dalam Tuhan, sehingga hidup mereka bukan mereka lagi sendiri, tapi Kristus Yesus yang ada dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, dan berkati hidup mereka, rohani jasmani mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, apapun yang mereka berbuat berhasil dan beruntung, karena penyertaan Roh Kudus-Mu yang memimpin menyertai hidup mereka sekalian. Terima kasih Bapa, berkati GBI Cipayung Raya, Engkau pakai menjadi gereja yang takut akan Tuhan, menjadi garam dan terang, menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa diselamatkan melalui gereja ini karena Roh Kudus yang menaungi mereka. Urapi juga Papa juga Tuhan dan Mama sebagai gembala dan juga istri gembala Tuhan. Urapi Papa Mama terus menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi contoh teladan bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan melalui hidup mereka. Juga Tuhan pakai banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Seluruh para pekerja jemaat di GBI Cipayung Raya, Tuhan pakai mereka menjadi garam dan terang, menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Perlindungan darah Yesus sempurna menyertai mereka, sehingga hidup mereka terus mengandalkan Tuhan, dan waktu mereka mengalami tekanan sekalipun, Yesus yang disembah itu menaungi mereka, memberkati mereka, dan memberikan jawaban, kemenangan demi kemenangan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.